Aku menatap jam di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, CGK, Jakarta. Angka digital itu berteriak pukul 23.45, tetapi waktu terasa membeku dalam kekacauan. Di luar, badai tropis telah berubah menjadi badai gila-gilaan, mengamuk dengan kekuatan yang membatalkan semua penerbangan, termasuk penerbanganku ke Bali. Penerbangan dibatalkan. Bukan ditunda, tapi dibatalkan. Keputusan final itu terasa seperti tamparan dingin, mengakhiri semua rencana yang sudah kususun matang. Tubuhku terasa lelah, setiap ototku tegang karena cemas. Aku bukan tipe wanita yang mudah menerima ketidakpastian. Jadwal adalah jiwaku. Aku punya rencana, aku punya suami yang menunggu, dan sekarang aku terdampar di tengah malam, dikelilingi oleh ratusan orang yang sama-sama frustrasi. Bau kopi pahit bercampur dengan aroma AC yang dingin, menciptakan suasana yang menyesakan. Rasa lelah itu segera berganti menjadi kekhawatiran yang menggerogoti. Bima, suamiku, bagaimana reaksinya? Ia adalah pria yang rasional, tetapi ia juga sangat menghargai ketepatan waktu. Keterlambatan ini akan mengacaukan perjalanan bisnisnya yang direncanakan di Denpasar. Aku takut pada suaranya yang tenang, tetapi bernada kecewa, yang selalu lebih menyakitkan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Aku membayangkan wajahnya yang datar, menganalisis kegagalanku mencapai Bali tepat waktu, seolah-olah aku bisa mengendalikan badai tropis. Kontrol Bima atas segala sesuatu, yang dulunya kurasa menenangkan, kini terasa mencekik. Aku menyeret kakiku ke konter layanan, menerima selembar voucher hotel transit yang tampak murahan. Aku memegang kertas itu seperti tiket hukuman yang membuatku merasa semakin jauh dari kehidupan normalku. Saat itulah aku melihatnya. Ia berdiri di dekat pilar, sedikit terpisah dari kerumunan yang ribut, memegang koper kulit coklat yang tampak mahal. Robi. Aku segera tahu namanya adalah Robi, meskipun kami belum pernah berbicara. Ada ketenangan pada dirinya, sebuah aura kedewasaan yang membuat kekacauan di sekitarnya tampak sepele. Wajahnya tegas, tetapi matanya memancarkan kehangatan yang mendamaikan. Ia memakai kemeja linen biru tua, yang entah bagaimana terlihat rapi meski badai telah membuat suasana bandara menjadi lembab. Ia menangkap pandanganku. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Senyum yang tidak menuntut, hanya mengakui kehadiranku. Ia menghampiriku. Terjebak di sini juga? Tanyanya, suaranya dalam dan pelan, memotong semua kebisingan. Aku menghela napas. Terjebak dan sedikit panik. Aku harusnya sudah mendarat 2 jam yang lalu. Saya Robi, katanya sambil mengulurkan tangan. Ratih, balasku, merasakan kehangatan telapak tangannya. Sentuhan itu sesingkat kilat, tetapi meninggalkan getaran yang tak terduga di pergelangan tanganku. Percakapan kami langsung terasa nyaman dan akrab, seperti melompat ke dalam percakapan yang sudah lama tertunda. Kami sama-sama berbagi keluhan tentang kurangnya informasi dari maskapai, tentang betapa menyebalkannya badai tropis di musim yang seharusnya cerah. Dalam kekacauan ini, Robi terasa seperti pelarian sesaat yang murni, sebuah zona tenang. Aku menyadari, dengan kejutan kecil, bahwa aku belum pernah merasa seakrab ini dengan seorang pria asing, atau bahkan dengan Bima, dalam waktu yang sangat lama. Kenyamanannya berbahaya, karena ia mengancam batas-batas yang telah kurawat selama bertahun-tahun, tetapi pada saat yang sama, sangat melegakan. Aku merasakan batas-batas kekhawatiran dan kelelahan mulai luruh, digantikan oleh rasa ingin tahu yang berdenyut-denyut. Setelah mendapatkan kamar transit, aku mencari sudut yang lebih tenang di dekat Robi untuk menelepon Bima. Robi menunggu beberapa meter dariku, menatap hujan yang menghantam jendela terminal. Halo, Mas, kataku, berusaha menjaga nada suaraku seringan mungkin. Bima terdengar tenang, seperti dugaanku. Ratih? Sudah kutebak. Semua penerbangan dari Jakarta dibatalkan. Kamu di mana sekarang? Aku menjelaskan situasi, berusaha meyakinkannya bahwa aku aman dan telah mendapatkan kamar hotel. Bima merespons dengan solusi logistik, bukan dengan kekhawatiran emosional. Baiklah, besok pagi kamu harus mencari penerbangan sewa. Jangan buang waktu. Aku akan atur ulang jadwal pertemuan di sini. Percakapan kami berlangsung singkat, efisien, dan tanpa sentuhan emosional yang mendalam. Setelah menutup telepon, aku merasakan sengatan rasa bersalah yang tajam. Aku tidak menyebut Robi sama sekali. Tidak ada alasan logis untuk berbohong, tetapi aku juga tidak ingin merusak zona nyaman baruku, momen pelarian singkat ini, dengan kenyataan yang merepotkan. Kehadiran Robi di sampingku terasa seperti rahasia kecil yang harus kulindungi, sebuah rahasia yang mengisyaratkan bahwa aku masih mampu menarik perhatian, sesuatu yang tidak lagi kurasakan di rumah.
Semua baik-baik saja? Tanya Robi saat aku mendekat. Baik-baik saja. Dia hanya khawatir dengan jadwal yang kacau, jawabku, menghindari menyebut Bima sebagai suami. Sebuah kebohongan kecil lagi, yang hanya memperkuat ikatan rahasia antara aku dan Robi. Jeda dari kenyataan ini adalah obat yang kubutuhkan. Robi menatap voucher hotelnya. Sepertinya kita mendapatkan hotel yang sama. Hotel Bintang Kencana. Tidak jauh dari sini. Aku setuju kalau kita berbagi taksi, kataku tanpa ragu, merasa sedikit terlalu cepat setuju. Kami berbagi taksi van yang pengap. Suara hujan di atap mobil terasa seperti tirai yang memisahkan kami dari dunia luar. Dalam kegelapan taksi, kami berbagi cerita hidup yang dangkal, pekerjaan, tempat tinggal, dan tujuan perjalanan yang gagal. Robi adalah seorang konsultan manajemen dari Surabaya. Ia memiliki cara mendengarkan yang intens. Ia tidak menyela, ia hanya menatapku, memproses setiap kata yang keluar dari bibirku. Aku merasa didengarkan, dilihat, dengan cara yang sudah lama tidak kurasakan dalam pernikahanku. Aku menyadari betapa aku merindukan perhatian yang tidak melibatkan grafik atau jadwal. Kami tiba di Hotel Bintang Kencana yang remang-remang. Kami makan malam santai di restoran hotel yang hampir kosong. Robi bercerita tentang pekerjaannya, tentang hobinya memancing. Aku menyadari betapa aku tertarik padanya. Bukan hanya fisiknya, tetapi ketenangan dan rasa humornya yang cerdas. Aku merasakan getaran yang sudah lama hilang, sebuah loncatan kecil dalam diri yang mengisyaratkan ketertarikan. Ini berbahaya, tetapi menyenangkan. Bahaya itu sendiri terasa seperti pemicu yang kuat, seperti aku baru saja menemukan denyut nadiku yang sebenarnya. Setiap tawa yang kubagi dengannya terasa seperti pengkhianatan kecil yang memuaskan terhadap keheningan pernikahanku. Saat kami berjalan ke lift, kami membandingkan nomor kamar. Sebuah firasat buruk merayapi punggungku. Kamar 405, kataku. Kamar 406, jawabnya. Senyumnya samar, tetapi matanya bersinar. Ada pengakuan yang tenang di antara kami tentang keanehan situasi ini. Kami mendapatkan kamar bersebelahan. Ini kebetulan yang sangat buruk. Atau sangat baik. Saat aku menutup pintu 405, aku segera memeriksa seluruh ruangan, berharap aku salah melihat. Tapi tidak. Di dinding yang membatasi kamarku dan kamar Robi, terdapat pintu kayu ganda yang ditutup rapat. Pintu penghubung. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanya kebetulan, sebuah ironi takdir yang tidak perlu diusik. Aku harus mandi, tidur, dan melupakan getaran yang kurasakan di dekat Robi. Aku harus mengingat Bima, anak-anak, dan 21 tahun kebersamaan yang stabil. Aku sudah berbaring di tempat tidur, mencoba memaksakan tidur, tetapi hujan di luar dan kegelisahan di dalam diriku membuatku terjaga. Pukul 1.15 dini hari, teleponku berdering. Bima. Ratih? Kamu sudah tidur? Suaranya sedikit serak, mungkin baru bangun. Sudah, Mas, kataku, nada suaraku dibuat mengantuk. Aku baru terlelap. Badanku sakit semua karena perjalanan. Baguslah kalau begitu. Aku hanya ingin memastikan kamu aman. Tidur yang nyenyak, katanya, dan dia menutup telepon. Kebohongan itu keluar dengan mudah. Kebohongan kedua, hanya dalam beberapa jam. Aku berbohong padanya bukan karena takut, tetapi karena aku ingin melindungi ruang pribadiku yang baru, yang kini secara mental terisi oleh Robi. Aku merasa bersalah, tetapi kebohongan itu juga memberiku lapisan perlindungan. Seolah Bima tidak akan pernah bisa menembus dinding pertahanan emosional yang kubangun di sekitar diriku malam itu. Bima sekarang yakin aku tertidur, dan aku bebas dari pengawasannya. Tiba-tiba, sebuah ketukan pelan dan terhenti terdengar di pintu penghubung. Jantungku segera berdebar kencang, memukul tulang rusukku dengan irama yang brutal. Aku tahu aku tidak seharusnya merespons. Aku seharusnya pura-pura tidur, membiarkan dia kembali. Aku adalah Ratih, istri yang setia, ibu yang baik, wanita yang memegang teguh komitmen. Tapi aku juga adalah Ratih yang baru, yang sangat mendambakan kehangatan dan pengakuan, yang muak dengan hidup yang terasa direduksi menjadi sekumpulan tugas yang harus diselesaikan. Aku bangkit, berjalan tanpa suara di atas karpet tebal, dan berdiri di depan pintu penghubung itu. Keheningan di antara kami terasa sangat tebal. Aku mengulurkan tanganku, menyentuh gagang pintu. Dingin. Aku tahu aku tidak seharusnya. Tetapi rasa ingin tahu, ditambah rasa diinginkan yang kuat, mengalahkan akal sehatku. Aku memutar gagang pintu perlahan, dan aku membuka pintu itu. Robi berdiri di sana, hanya mengenakan celana pendek piyama, dengan sebotol air mineral di tangannya. Dia tersenyum, senyum yang kali ini tidak samar, melainkan penuh janji dan pemahaman yang mendalam.
Seolah ia telah membaca semua konflik yang terjadi di dalam diriku. Aku tidak bisa tidur, bisiknya. Kurasa kamu juga. Aku tidak menjawab. Lidahku terasa keluh. Aku hanya menatap matanya yang tidak menghakimi. Ada kekaguman yang jujur di sana, kekaguman yang membuat seluruh ketidakamanan yang kubawa dari rumah hilang seketika. Aku merasa seolah ia telah memberikan izin padaku untuk menjadi diriku yang sebenarnya. Setelah pelukan singkat, Robi menciumku. Itu bukan ciuman yang ragu-ragu. Itu adalah ciuman yang memimpin, ciuman yang merampas semua napas dan pertahananku. Aku membalas ciuman itu dengan hasrat yang selama ini kupendam, hasrat yang kubiarkan membusuk dalam pernikahan yang hambar. Aku mencengkeram bahu linennya, memohon lebih. Ciuman itu adalah pelepasan emosional. Dalam ciuman itu, aku menemukan semua yang tidak kudapatkan dari Bima. Intensitas, kehadiran penuh, dan rasa koneksi yang mendalam. Seolah ia sedang memperbaiki semua bagian diriku yang telah lama terabaikan. Robi memimpin aku kembali ke ranjang. Dia tidak tergesa-gesa. Dia membuat kami berbaring di bawah selimut tebal, dan dia mulai berbicara, tetapi bukan dengan kata-kata. Dia berbicara dengan sentuhan yang telaten dan penuh perhatian. Dia membelai punggungku, rambutku, wajahku, seolah aku adalah karya seni yang baru saja ia temukan. Dia menghabiskan waktu lama untuk membangun ketegangan emosional. Proses pengenalannya intens, fokus pada titik-titik sensitif yang membangkitkan keintiman yang Bima bahkan tidak tahu ada. Yang paling menghancurkanku, dan yang paling membuatku merasa bersalah sekaligus terpuaskan, adalah perhatian total yang ia berikan pada kenikmatan, sebuah kehati-hatian yang teliti, sabar, dan penuh pemujaan pada kebutuhanku. Itu adalah pengakuan yang tidak terucapkan bahwa aku layak untuk menerima kenikmatan, bahwa hasratku valid. Dan saat itu terjadi, saat aku mencapai puncak pertamaku, air mata panas mengalir di pelipisku. Itu bukan air mata ekstasi murni, tetapi air mata pengkhianatan emosional dan penemuan diri yang tak terduga. Ini yang kulewatkan selama 21 tahun. Ini yang kuharap Bima akan berikan. Robi memelukku erat, menyelimuti kami berdua dengan kehangatan. Kehadiran fisiknya terasa sangat kontras dengan kehampaan emosional yang kurasakan di rumah. Kelembutan dan otoritasnya dalam momen kedekatan itu terasa asing, baru, dan benar-benar mendalam. Aku memejamkan mata, dan untuk sesaat, aku merasa seperti menonton diriku sendiri melakukan ini. Seolah Ratih yang lama sedang melihat Ratih yang baru mengambil alih kendali atas takdirnya. Kami bergerak dalam ritme yang kasar namun harmonis, dipimpin oleh kebutuhan yang tak terucapkan untuk mencapai sebuah koneksi yang murni. Saat sensasi dan kedekatan itu memuncak, pikiran rasional Ratih yang lama kembali dengan kejutan yang menyakitkan. Kepanikan yang dingin dan tajam menusukku. "Stop!" teriakku, suaraku nyaris tercekat. Aku mendorongnya menjauh, meskipun tubuhku berteriak untuk dia tetap di sana. "Robi, kita tidak aman. Aku tidak terlindungi. Risiko. Tolong, segera keluar." Risiko kehamilan. Ini adalah konsekuensi paling nyata dari perbuatanku, sebuah bahaya biologis yang tidak bisa diabaikan. Aku punya anak, aku punya kehidupan yang stabil, dan aku baru saja mempertaruhkan semuanya demi satu malam pelepasan emosional. Namun, ia terlambat. Robi menatapku dengan mata penuh gairah yang tak terbendung. Sensasi yang membanjiriku adalah yang paling kuat yang pernah kurasakan, ekstasi yang brutal, diikuti oleh kejatuhan yang menghancurkan. Setelahnya, aku merasa hancur. Penyesalan datang begitu kuat, seolah seluruh dunia berbalik dan meninggalkanku. "Apa yang telah kulakukan?" bisikku, meremas selimut tebal itu. Rasa bersalah itu kini terasa seperti beban fisik yang menindih dadaku, menghukumku atas dosa yang baru saja kulakukan. Aku telah mengkhianati kepercayaan suamiku, menghancurkan fondasi etika yang telah kubangun selama 20 tahun, dan mempertaruhkan masa depan keluargaku. Robi, menyadari kehancuranku, memelukku erat-erat. Dia tidak meninggalkan aku sendirian di tengah penyesalan. "Hei," bisiknya, suaranya dipenuhi ketenangan yang sama seperti saat kami pertama bertemu. "Jangan hancurkan dirimu. Itu indah. Itu nyata. Ini adalah pengakuan atas kebutuhan yang kau pendam." Dia memujiku. Dia tidak meminta maaf atas tindakannya, tetapi memujiku atas keberanian dan kejujuranku dalam gairah, atas kemampuanku untuk melepaskan diri dari tuntutan. Dia membelai rambutku, dan dia terus berbisik, memujiku seperti seorang penyair memuji ciptaannya yang paling liar. "Kamu wanita yang luar biasa, Ratih. Kamu pantas mendapatkan semua yang kamu inginkan. Jangan pernah merasa bersalah karena menginginkan kebenaran dari dirimu." Pujiannya, yang seharusnya terdengar kosong,
justru menenangkan badai dalam diriku. Dia melihatku bukan sebagai istri yang berkhianat, tetapi sebagai wanita yang bebas, yang berhak atas hasratnya. Saat Robi terus membisikkan kata-kata yang menenangkan, gairahnya muncul lagi, sebuah bukti bahwa koneksi emosional dan fisik kami belum berakhir. Aku merasakan tekanan badannya yang hangat dan keras, dan aku tahu aku tidak akan menolak untuk kedua kalinya. Rasa takut dan bersalahku masih ada, tetapi hasrat dan keinginan untuk dilihat olehnya, untuk mengulang momen keintiman emosional itu, jauh lebih kuat. Aku menutup mataku, membiarkan badai kedua datang, sepenuhnya menyerah pada takdir yang kurasakan telah membawaku ke kamar 405. Aku terbangun di pagi hari, sendiri. Robi sudah pergi, meninggalkan catatan kecil di atas bantal. Terima kasih atas malam paling jujur. Hubungi aku jika kamu berani. Robi. Aku melihat catatan itu. Aku tidak merasa hancur lagi. Hanya rasa lelah dan penerimaan yang dingin, seolah aku baru saja menandatangani kesepakatan baru dengan diriku sendiri. Aku telah melewati batas, dan aku tidak mati. Aku masih hidup, dan aku merasa, anehnya, lebih hidup, lebih lengkap daripada sebelumnya. Aku mandi, mencuci semua jejak Robi, dan mengenakan pakaian kerjaku yang rapi. Ratih yang baru telah lahir di kamar hotel transit yang remang-remang ini. Aku adalah Ratih, yang kini membawa rahasia yang jauh lebih besar daripada keterlambatan penerbangan. Aku kembali ke bandara, mencari penerbangan pertama ke Bali. Dalam pesawat, aku mengirim pesan singkat pada Bima, aku sudah di pesawat. Aku cinta kamu. Sebuah kebohongan terakhir, untuk memulai babak baru dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan risiko kehamilan itu. Tapi saat ini, aku hanya tahu satu hal. Aku telah menemukan diriku yang baru, dan aku tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang hanya puas dengan stabilitas yang hambar. Aku telah memilih sensasi, kejujuran batin, dan kini aku harus hidup dengan konsekuensinya. Keputusan itu terasa berat, tetapi kebebasan yang kurasakan jauh lebih berharga.